kalau saya tidak mengenal Seci, mungkin saya berasa punya uang itu adalah yang terbagus pada saat dulu. Jadi saya selalu mengandalkan power saya. Kalau saya ada uang, ya saya berarti powerful. Nah, tapi kalau saya mengenal Seci kan tidak demikian. Guru kita mengajarkan kita memiliki cinta kasih. Sekarang saya merasa saya punya power itu kalau saya punya banyak cinta kasih loh. Inilah sosok Nur Fitini atau yang akrab disapa Feeling. Seorang ibu dari 2 anak yang menjadikan luka masa lalunya sebagai pijakan untuk mencintai sesama lebih dalam. Ditinggal kedua orang tuanya di usia muda karena sakit kanker, sempat membuatnya terpuruk dan menumbuhkan trauma yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, trauma itu ia ubah menjadi tekad untuk hadir dan mengasihi sesama. Hari ini kita ada di Sekolah Bhinneka dan kita akan melakukan kegiatan baksos kesehatan gigi. Hari ini saya cuma memberikan perhatian kepada teman-teman, baik itu relawan ataupun para pasien-pasien yang mau berobat. Ayo, mari kita lihat ke dalam. Selamat pagi ibu-ibu, selamat pagi, sehat selalu ya Bu ya. Nah, hari ini bagaimana, apa yang mau diperiksa? Nama saya Feeling, usia saya 57 tahun. Pertama kali saya bergabung di Seci, saya ikut kegiatan di Rumah Sakit Cinta Kasih. Di sana saya sangat terkesan sekali karena saya melihat banyak pasien yang butuh Quan Huai. Di tembok-tembok Seci itu ada kata renungan-renungan master yang salah satunya benar-benar menginspirasi saya. Tulisan itu berbunyi, libatkan saya dalam setiap kebajikan dan jangan libatkan saya dalam perbuatan yang tidak baik. Setelah saya ikut kegiatan Seci, saya menjadi orang yang lebih percaya diri. Karena saya merasa di usia saya yang tua begini, saya bisa memberikan perhatian dan juga masih terpakai, saya merasa bahagia. Bagi saya, orang tua saya yang sudah meninggal tidak sia-sia. Karena mereka meninggal itu membuat tekad dan semangat saya demi mereka. Saya anggap semua orang tua itu adalah orang tua saya. Mana giginya coba, yang mana yang mau diperiksa? Iya, itu nanti ditambal ya, biar tambah cantik. Harus rawat giginya loh. Itu benar-benar saya merupakan keberuntungan ya, bisa begitu dekat dan bisa diberi kepercayaan oleh Seci sebagai PIC Quan Huai. Pastinya bahagia ya. Kepada anak kecil saya benar-benar berharap bahwa mereka merasakan kasih sayang saya kepada mereka. Karena dengan saya memberikan kasih sayang mereka, mereka suatu hari pasti ingat pada kita. Setidaknya pada Seci. Ya betul, terus bertekad mau jadi relawan Seci. Iya, gitu. nanti bimbing saya aja. Ini saya kan masih baru nih. Regenerasi ya. Saya ketua Sieli baru 1,5 tahun. Tanggung jawab saya yaitu mengajak relawan untuk terus semangat menjalankan visi misi Seci. Kalau bisa juga saya mengkuanhuai relawan-relawan baru supaya mereka merasa Seci adalah salah satu ladang berkah untuk berbuat kebajikan. Semua orang itu pada hakikatnya baik, pada hakikatnya tuh mau membantu sesama. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Nah, seperti saya mengajak mereka menjadi donatur ya, misalnya contoh. Banyak kita sebenarnya pikir bahwa menjadi donatur itu adalah orang yang mampu saja, padahal tidak demikian. Menjadi donatur itu tidak hanya mereka yang mampu, tidak hanya milik mereka yang beruang,
tapi siapapun bisa. Karena keinginan untuk membantu sesama manusia itu tidak bisa hanya dinilai dengan berapa nilai besarnya uang itu, tapi ketulusannya. Tapi kalau mereka masih berkebutuhan lain, misalnya ekonomi mereka masih belum cukup, ya mereka juga bisa menjadi relawan. Iya, nanti diperiksa lagi sama dokternya. Ya, Ibu bagaimana? Apa keluhannya? Sebenarnya yang saya pelajarin tidak hanya 1,5 tahun ya, karena sebelum saya menjadi ketua Seli, saya kan juga sudah menjadi relawan SECI. Banyak sekali sebenarnya tantangannya. Waktu mungkin ya, kita juga harus bagi-bagi waktu untuk keluarga, terus untuk kegiatan baksos, terus untuk mencari nafkah juga. Karena kita berkomunitas dengan orang banyak, jadi tidak semuanya tuh satu paham dengan kita. Adalah mungkin yang tidak sepaham, tapi di sana kita bisa berlatih. Kita bisa berlatih diri, oh ini tidak sepaham dengan saya, tapi kita harus menghargai pendapat mereka. Apa yang mereka bisa kasih kita masukan, ya kita coba terapkan. Gitu. Selain penuh kasih, Feeling juga menaruh perhatian besar pada pelestarian lingkungan. Nilai-nilai SECI tak hanya ia bawa saat berseragam relawan, tapi juga ia jalani sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memilah sampah, mengurangi sampah plastik, hingga menanamkan kebiasaan baik itu kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Nah, misalnya nih, Seku mau masak jagung, terusnya goreng tempe, misalnya. Daunnya ya Seku buka, daripada dikumpulin di tong sampah, mendingan Seku pakai buat jadi pupuk kompos gitu. Tempenya kita makan, daunnya pun bermanfaat. Kalau sempet sih Seku suka cacain lagi biar lebih kecil. Kalau lebih kecil kan berarti dia akan lebih cepat pembusukannya ya. Tapi kalau misalnya nggak sempet, kadang-kadang kan kita juga lagi sibuk, ya udah begitu-gitu aja. Ayo coba Seku kasih contoh. Nih, ini misalnya nih, ini kan sampah. Kalau daripada dibuang, ya mendingan dijadiin pupuk aja. Nah, kalau ini sampah nih, sampah ini itu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Saya selalu menerapkan kepada murid-murid saya, harus buangnya di sini. Kalau mereka mau sumbang sampah, berarti sampahnya harus bersih. Jadi tidak ada lagi sisa air, harus bersih begini. Taruhnya di sini. Jadi caranya menyumbang itu harus baik. Sampah itu jangan yang kotor-kotor dibuang. Kalau di kotor-kotor dibuang itu bukan menyumbang namanya. Tapi kalau misalnya sudah bersih, baru ditaruh, itu artinya kalian menyumbang. Dan Mem mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah menyumbang sampah. Anak kecil itu kalau kita ajarin, itu mereka akan tertanam di diri mereka. Bahkan mereka nanti bisa mengedukasi orang tua mereka. Jadi sebenarnya saya kalau belanja tuh sudah jarang sekali minta plastik. Kalau tidak kepepet tuh tidak pakai plastik. Tapi murid-murid saya kadang-kadang kalau bekas makanan masih ada plastiknya. Lalu mereka langsung taruh aja gitu, ya saya ambil lagi. Kalau yang sudah agak jelek, biasanya saya cuci. Saya cuci, lalu saya keringkan, dan nanti kalau saya mau belanja ke pasar, ya saya bawa plastik itu. Gitu, saya pakai yang jelek aja jadinya gitu. Sebenarnya dulu, waktu pertama kali jadi relawan SECI, saya tuh nggak suka banget PL. Karena bagi saya itu PL itu adalah hal-hal yang kotor gitu. Tapi karena kata master tadi, libatkan saya dalam setiap kebajikan, saya cobalah. Karena di SECI ada kegiatan PL, ya saya ikut. Pada saat pertama kali ikut, saya tidak merasakan apa-apa. Terus ikut lagi. Akhirnya saya mendapatkan suatu pencerahan. Di mana selain sampah-sampah itu bisa dipakai untuk menjadi cinta kasih, sampah-sampah itu adalah masalah besar bagi kita, untuk anak cucu kita. Konsultasi ya. Saya dulu sangat beda. Artinya dulu saya suka pakai baju yang seksi-seksi.
Iya. Terusnya kalau berbicara lebih ke apa ya? Suka-suka, tidak terlalu pikirin perasaan orang. Tapi dengan saya mengenal Seci, saya lebih menjaga sikap dalam hal bicara, tidak boleh terlalu nyelekit mungkin ya, harus jaga bagaimana perasaan orang. Terus dalam hal berpakaian, berpenampilan juga, saya sudah agak membatasi diri dan mungkin tidak berani lagi untuk memakai pakaian yang menurut saya kurang pantas gitu. Menjadi murid master yang baik menurut saya adalah mengikuti apa yang diajarkan master. Kalau kita mengikuti ajaran master, keyakinan kita apapun juga tidak masalah. Karena ajaran master itu adalah membawa kita menuju menjadi manusia yang lebih baik.